Baik, kita lanjutkan materinya. Ya, jadi Anda sudah bisa menentukan panjang gelombang dari emisi spektrum atom hidrogen ketika elektron turun dari tingkat energi N5 ke 3. Ini artinya dia turun dari tingkat energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah. Ini masuk N sama 3 ini direct Paschen. Nah, kita sudah belajar bahwa kalau dia turun di N sama dengan 3, dia memberikan panjang gelombang sekitar 1000 ya, di panjang gelombang daerah spektrum inframerah. Perlu Anda ketahui kalau namanya spektrum emisi berarti dari turun ya, dari tingkat energi tinggi ke rendah. Kalau dibilang spektrum absorpsi ya, absorpsi namanya ya, itu dia menyerap energi, kemudian atom elektron akan berpindah dari rendah ke tinggi. Itu bedanya ya. Jadi tereksitasi, bukan. Jadi kalau yang tadi eksitasi itu berarti dari energi rendah ke tinggi, dia namanya tereksitasi. Nah, spektrum yang dihasilkan itu namanya spektrum absorpsi. Jadi seberapa besar energi yang diserap oleh elektron untuk berpindah dari tingkat energi rendah ke tinggi. Nah, kalau emisi, kalau absorpsi kan berarti ada cahaya datang ke atom ya. Nah, tadi yang terjadi di efek fotolistrik. Nah, kalau emisi, ini dia memancarkan cahaya, mengemisikan cahaya, energi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, kalau yang absorpsi bisa cahayanya juga bisa dari panjang gelombang tertentu, sehingga elektron bisa tereksitasi dari tingkat energi rendah ke tinggi ya. Jadi bedakan itu spektrum absorpsi sama emisi. Kalau emisi berarti ada penurunan tingkat level energi dari 5 ke 3 misalnya, atau 2 ke 1, 3 ke 1 yang tadi kita sudah sebutkan. Spektrum emisi atom hidrogen itu pasti berasal dari hasil emisi dari tingkat energi tinggi ke energi rendah. Oke, kalau Anda hubungkan persamaan ini, perubahan energi untuk elektron dari atom hidrogen dengan energi foton, Anda bisa dapat tetapan Rydberg itu dibagi dengan konstanta Planck dan tetapan kecepatan cahaya. Anda bisa dapatkan delta E sama dengan Hc per lambda sama dengan RH seper N inisial 2 kuadrat min seper N F kuadrat. Di sini Anda dapatkan kecepatan cahayanya 3 kali sembilan 8, konstanta Planck-nya 6,63 kali sembilan 34. Anda bisa masukkan ke persamaan ini sehingga Anda bisa dapat panjang gelombang langsung ya. Di sini dapat konstanta Rydberg baru yaitu seharga 109.678 dengan satuan cm pangkat minus 1. Sehingga kita bisa dapat Rydberg equation seperti ini dengan konstanta Rydberg sebesar 109.678 cm pangkat minus 1. Ini harusnya dihapus ya, di 109.000. Dan dengan lambda panjang gelombang, nah di sini ada ketentuan N1 dan N2. Jika misalnya saya rubah tadi inisial finalnya jadi N1 dengan N2, dengan N1 itu nomornya lebih kecil daripada N2. Jadi kalau dilihat di sini, kalau dia emisi berarti final dikurangi inisial, jadi sama saja karena ini bahasa Inggris ya, jadi dia kebalik. Tapi intinya dia akan menghasilkan yang positif harganya, kan lambda itu juga pasti positif kan, tidak ada negatif. Jadi N1 lebih kecil daripada N2, misalnya N2 nya 2, 3, 4, N1 nya
keadaan dasarnya. Nah, ini bisa menghitung semua spektrum garis hidrogen, kemudian pada tingkat energi tertentu untuk atom. Contoh misalnya dalam Dirac-Balmer N1 sama dengan 2, tentukan panjang gelombang transisi dari N2 ke N1-nya 6 ke 2. Nah, kalau lihat Anda sini dia turun di Dirac-Balmer, dia daerahnya antara UV atau visible ya. Nah, kalau dilihat kita masukkan seperlambda ya, Nusantara Rydberg-nya 19678, kita dapat panjang gelombangnya seperpanjang gelombangnya 24372,9. Kemudian seperlambdanya kita dapat 10 pangkat minus 5 cm. Rubah ke meter dibagi 100, kemudian dari meter ke nanometer dikali 10 pangkat 9, sehingga kita bisa dapat panjang gelombangnya sekitar 410,292 nanometer. Ini pada spektrum garis atom hidrogen dengan memancarkan warna ungu. Kan kalau merah itu sekitar 700-an ya, Magic Webinio itu 400-an. Contoh yang lain misalnya kita mencari tingkat energi yang tertinggi ke tingkat energi yang kedua. Oh, ini tadi benar ya, berarti dia ke Dirac-Balmer panjang gelombangnya di daerah visible bisa. Nah, kalau ini panjang gelombangnya lebih besar nih, 650,5. Jadi dia tidak mungkin dari 6 ya, kemungkinan besar, karena semakin kan prinsipnya semakin dia turun dari tingkat energi yang lebih tinggi, semakin kecil panjang gelombangnya karena dia butuh energi yang lebih besar. Kalau panjang gelombangnya besar seperti ini, kemungkinan dia turun tidak terlalu jauh dari N sama dengan 2 ya. Nah, ini kita masukkan panjang gelombangnya 10 pangkat minus 7, kita rubah nanometer ke centimeter, kemudian kita masukkan ke persamaan Rydberg, ini 2 kuadrat min 1 per N2 kuadrat. Oke. Sehingga kita bisa dapat 1 per N2 kuadratnya adalah 9. Sehingga kita bisa dapat N2 kuadrat 0,1098. Sehingga kita bisa dapat N2 kuadratnya adalah 9 dan N2 nya adalah 3. Nah, terbukti bahwa panjang gelombang yang besar energinya kecil, sehingga perpindahan elektron dari energi tinggi ke rendah itu berdekatan ya, tidak terlalu jauh. Nah, ini tadi soalnya yang kita dapat di video yang kedua. Dia turun 5 ke 3, panjang gelombangnya sekitar 1280 nanometer. Jawabannya yang A. Ini tadi kan saya pakai inisialnya adalah 3 kuadrat, finalnya 5 kuadrat, N1 nya 3 kuadrat, 5 nya 5 kuadrat, kita dapat lambdanya adalah 1280 nanometer, sekitar segitu ya. Ini yang tadi kita hitung, kita menggunakan persamaan Rydberg langsung, itu sama saja dapatnya ya. Ini saya ganti, bisa ya, harusnya 109.678. Oke. Nah, untuk atom yang mirip dengan atom hidrogen, artinya dia hanya memiliki satu elektron ya, misalnya Li2+, helium+, boron 3+, yang dimana atom-atomnya itu mirip atom hidrogen, dia punya satu elektron, itu kita harus kalikan dengan nomor atomnya. Misalnya Li2+ kan mirip atom hidrogennya, karena ini konstanta Rydberg untuk atom hidrogen, sehingga kita harus masukkan Z-nya ini. Untuk ya misalnya ya, ada atom yang mirip atom hidrogen, ya kita harus masukkan nomor atomnya, misalnya Li di sini 3, berarti 3 kuadrat. Nah, boron 4 kuadrat. Misalnya helium 2 kuadrat. Jadi selain atom hidrogen atau dia mirip dengan atom hidrogen, kita harus tambah kalikan dengan kuadrat dari nomor atomnya.
karena model atom Bohr ini hanya menjelaskan spektrum emisi dari atom dan ion yang lebih dari yang hanya memiliki satu elektron. Jadi kalau lebih dari satu elektron itu kelemahan dari atom Bohr, dia tidak bisa menjelaskan. Kemudian dia tidak dapat menjelaskan momentum sudut yang terkuantifikasi memaksa elektron masuk orbit melingkar, sehingga ini perlu dikaji oleh persamaan gelombang tertentu, ya. Sehingga De Broglie mengusulkan bahwa elektron itu mengelilingi inti, dia bergerak seperti gelombang, seperti ini ya, merupakan partikel dan juga gelombang, sehingga energi dari elektron mengitari inti itu memiliki massa sama dengan, jadi E sama dengan mc kuadrat, ya. Nah, kalau kita turunkan dan juga memiliki momentum, jadi E lambda sama dengan H per T, jadi kan mc kuadrat sama dengan, kalau kita turunkan energi ini sama dengan H kali F ya, atau Hc per lambda, ya enggak? Kan energi sama dengan Hc per lambda ya. Oke. Nah, kalau kita misalkan C-nya kita coret atau C-nya kita coret, nah momentumnya adalah massa dikali C gitu ya, dikali kecepatan, itu adalah momentum. Kita bisa dapat penurunannya momentum sama dengan H per lambda. Dari penurunan E sama dengan Hc per lambda, C-nya kita coret, mc ini adalah momentum, sehingga jika C-nya kita juga coret, jadi kita dapat mc sama dengan P, sehingga kita dapat P sama dengan H per lambda, ya. Kemudian dari lambda ini bisa menentukan berapa momentum yang didapat dari elektron yang mengitari lintasan. Nah, bisa juga kita masukkan, karena bentuknya lingkaran, maka kita hubungkan keliling lingkaran gitu ya, dikali bilangan kuantum utama dan lambdanya dari persamaan ini. Jadi De Broglie juga bisa menentukan bahwa kecepatan elektron dan massa elektron tertentu bisa menemukan elektron bergerak sesuai dengan dia berjalan berapa kali gitu ya, dan dengan kecepatan tertentu mengitari lintasannya. Nah, itu bisa dicari dengan panjang gelombang tertentu dengan hubungan ini. Ini tapi dihubungkannya dengan massa elektron ya. Misalnya lambda H itu adalah joule second, massanya adalah kilogram. Berapa panjang gelombang dengan De Broglie untuk bola pingpong misalnya, elektron itu kita sebut sebagai bola pingpong yang mengitari lintasan gitu ya, masanya 2,5 gram, bergerak pada kecepatan tertentu. Itu adalah kecepatan, sehingga kita bisa dapat panjang gelombang segini elektron bisa mengitari dengan kecepatan tertentu dan massa tertentu, dia bisa mengitari lintasannya ya. Tapi De Broglie ini hanya bisa mengukur kecepatan massa elektron, momentumnya pada panjang gelombang tertentu. Dia tidak bisa menentukan elektronnya itu di mana saat dia bergerak. Jadi De Broglie ini hanya mengusulkan alur model di mana elektron itu bergerak bisa mengitari inti dalam suatu lintasan. Nah, ini tadi salah satu aplikasi dari emisi
spektrum atom hidrogen, ya, dimana saat dia turun dari tingkat energi yang lebih jauh ke energi dasar, dia akan menghasilkan energi foton yang besar, sehingga intensitas cahaya laser juga akan semakin besar. Jadi itu tergantung dari tingkat energi yang dia hasilkan, dia turun dari tingkat yang lebih tinggi ke rendah. Namun sering berjalan waktu, Schrödinger bisa mempostulatkan sifat partikel gelombang dari de Broglie dari elektron, bahwa fungsi gelombang itu dapat menggambarkan energi dari elektron untuk suatu fungsi gelombang. Jadi energi dari elektron itu bisa dikaitkan dengan suatu fungsi gelombang dan probabilitas menemukan elektronnya dalam suatu ruang. Jadi Schrödinger ini memberikan alternatif dalam menemukan elektron di dalam suatu lintasan, baik dari segi ruang dan berdasarkan fungsi gelombang yang sudah dipostulatkan oleh de Broglie, bahwa de Broglie bilang elektron itu mengitari lintasannya dalam bentuk gelombang dengan kecepatan tertentu dan massa tertentu, tetapi tidak tahu bagaimana probabilitasnya menemukan elektron. Nah, dari sifat partikel gelombang dari elektron, Schrödinger bisa menentukan probabilitas menemukan elektron dalam suatu ruang yang dia buat dari fungsi gelombang. Nah, ini dia. Ini misalnya N kulitnya satu, dia punya fungsi gelombang menemukan elektronnya lebih besar. Kalau kulit kedua menemukan elektronnya lebih kecil, sehingga ada kemungkinan yang memiliki fungsi gelombang yang lebih besar, apalagi kulit yang ketiga. Jadi semakin besar kulitnya, lintasannya, probabilitas menemukan elektron juga akan semakin besar, ya, sehingga fungsi gelombangnya akan lebih banyak gitu ya. Nah, Schrödinger membuat fungsi gelombang seperti ini. Kemudian kemungkinan menemukan elektron itu kalau N1 itu hanya 1, kalau N sama dengan 2, kemungkinan menemukan elektronnya ada 2. Ya, N sama 3, kemungkinan menemukan elektronnya juga akan semakin besar. Oke. Nah, sehingga persamaan Schrödinger bisa menentukan bahwa ada kemungkinan menemukan elektron tuh di setiap orbital itu semakin besar, ya, dengan persamaan gelombang yang dia dapatkan. Sebenarnya ini kita nggak akan jelaskan, yang penting kita akan jelaskan dia bisa menjelaskan 4 bilangan kuantum, ya. Pertama adalah bilangan kuantum utama, kita sebut N. Nah, ini menentukan jarak dari elektron terhadap inti atom. Nah, kalau dia di N sama dengan 1, jarak elektronnya juga pasti lebih kecil, kan? N2 lebih besar, N3 lebih besar. Nah, ini kalau dia masuk ke orbital S, kemungkinan menemukan elektronnya tetap di tengah, hanya 1. Jadi orbital S itu probabilitas menemukan elektronnya sangat besar. Karena dia ruangnya hanya di dalam sini, di bola ini. Karena tadi gelombangnya ruang untuk menemukan elektronnya lebih sempit. Ini N1, ini N2, N3. Tapi semakin besar kulitnya, semakin besar juga probabilitas menemukan elektron. Nah, ini untuk orbital S, lokasi untuk menemukan elektron sebenarnya 90%. Elektron berada di tengah-tengah, gitu ya. Jadi kalau orbital S, ya kita tahu dia menemukan elektronnya kemungkinan besar dia masih di dalam lintasan, ya. Dan semakin jauh jaraknya, kemungkinan menemukan elektron juga semakin kecil, ya. Kemudian kalau bilangan kuantum L
Jadi ada 4 bilangan kuantum yang bisa ditemukan dari persamaan gelombang Schrödinger. Yang L namanya bilangan kuantum azimut. Ini momentum sudut angular untuk satu nilai n atau kuantum utama tertentu. L bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Namun untuk n sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, n sama dengan 2, L sama dengan 0 atau 1, n sama 3, L bisa 0, 1 atau 2. Kuantum azimut atau momentum sudut itu bisa didapatkan dari orbital. Kalau orbital S yang tadi bentuknya bulat ya, ini menemukan elektronnya ya hanya 1. Kemudian kalau orbital P menemukan elektronnya bisa, momentum sudutnya bisa 0 dan 1. Bisa orbital sudutnya L-nya sama dengan 1, orbital D untuk sudutnya bisa 2 menemukan elektronnya ya. Jadi kalau orbital S dia di tengah, kalau orbital P bisa di atas, bisa di bawah karena memiliki fungsi gelombang yang naik sama yang turun ya. Kalau orbital orbital D lebih luas lagi. Orbital F L-nya sama dengan 3. Jadi ini bentuk dari volume ruang yang ditempati oleh elektron. Nah, jadi kalau orbital L kita menemukan elektronnya pastinya di ruang sini, di tengah. Kalau orbital P karena dia fungsi gelombang ya, jadi menemukan elektronnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi saya anggap kalau dia gelombang naik dia positif, ini turun ya negatif. Jadi kemungkinan bisa di sini, bisa di sini. Atau elektron bisa mengitari inti dari bawah ke atas, dari lembah ke puncak, sehingga bisa terbentuk orbital P seperti ini bentuknya. Dan bisa dalam sumbu Px, sumbu Y atau sumbu Z, sehingga orbital P secara 3 dimensi bisa ditentukan dalam dimensi X, dimensi Y atau dimensi Z ya. Dan kemungkinan besar menemukan elektronnya ada 2 ya, bisa di sini atau di sini. Jadi setiap orbital P itu X, Y, Z bisa diisi oleh 2 elektron. Dan jumlah dari orbital P untuk kemungkinan menemukan elektronnya ada 6. Orientasi PX, PY, atau PZ yang masing-masing diisi oleh 2 elektron. Makanya kalau orbital P ada 3 ya, 3 ruang ya, sehingga bisa dimasuki 6 elektron. Kalau D itu lebih banyak, ya bisa dimasuki 5, dia memiliki 5 ruang ya, dan bisa diisi maksimal 10 elektron. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik. Nah ini nilai tertentu yang hubungannya dengan sifat magnet. Ada magnet, kemudian elektron dapat bergerak bagaimana di ruang-ruang tersebut tadi ya. Misalnya kalau P ruangnya ada 3, D ruangnya ada 5. Jadi dari magnet tersebut elektron bisa menempati ruang-ruang tertentu berdasarkan dimensinya X, Y, Z segala macam. Jadi ini orientasi orbital dalam ruang. Jadi kalau orbital P dia bisa dalam 3 ruang. Kalau D dia bisa 5 ruang ya. Ini ML-nya -1, 0, 1. Kemudian kalau D ini ruangnya -2, -1, 0, 1, 2. Jadi kemungkinan probabilitas elektron itu kalau diberikan magnet bisa masuk ruang ke sini, bisa masuk ruang ini atau ruang ini. Selama tingkat energinya sama. Bisa masuk ruang sini kalau D, bisa masuk ruang sini, ruang sini, ruang sini. Jadi Schrödinger memberikan probabilitas -2, -1, 0, 1, dan 2 untuk orbital D dan orbital P -1, 0, dan 1. Sedangkan untuk spin ini bagaimana elektron itu saat dia melewati magnet dia bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa searah dengan magnet atau berlawanan dengan magnet ya. Jadi kalau berlawanan dengan magnet kita sebut -1/2,
ms itu adalah momentum spin ya. Kalau searah medan magnet dia plus setengah ya. Nah, jadi foton pada sinar X memiliki energi yang cukup untuk memindahkan elektron dari kulit bagian dalam, seringkali kulit 1s yang meninggalkan kekosongan. Sebuah elektron dari orbital berenergi tinggi akan kehilangan energi dan mengisi kekosongan ini. Jadi kalau misalnya ada elektron tadi ya, dia mengabsorpsi cahaya, dia akan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ya. Jadi orbital yang harusnya dia isi di paling rendah akan kosong. Kenapa? Karena dia tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke, nah di sini Anda harus mengetahui bagaimana pengisian elektron dalam suatu orbital. Jadi tidak boleh ada, dari prinsip Pauli menjelaskan bahwa tidak boleh ada elektron dalam satu atom memiliki 4 bilangan kuantum utama dan tidak boleh diisi oleh elektron yang sejenis spinnya. Tidak boleh spinnya sejenis, jadi spinnya harus berlawanan. Jadi pengisian elektron, tidak ada 2 elektron dalam suatu atom mempunyai 4 bilangan kuantum yang sama ya, dan tidak boleh diisi dengan spin yang sama. Jadi harus spin yang berlawanan ya. Ini tadi bilangan kuantum spin, jadi spin up kita sebut plus setengah, spin down kita sebut minus setengah. Dan elektron ditentukan dengan menggunakan satu set 4 bilangan kuantum. Dan prinsip Pauli hanya ada 2 elektron maksimum per orbital. Kemudian 2 elektron dapat memiliki nilai yang sama dari 3 bilangan kuantum pertama, tetapi harus memiliki magnetik yang berbeda. 2 elektron yang menempati orbital yang sama, pasangan spin harus berlawanan. Sehingga kita bisa dapatkan sebenarnya dari berbagai bilangan kuantum utama, kuantum sudut dan kuantum azimut di sini. Kita bisa dapat hubungan bahwa jika dia memiliki orbital 1s, n-nya 1, l-nya 0, ml-nya 0 misalnya ya. 2p 3s, jadi semakin ke atas energinya semakin tinggi ya, kulitnya semakin besar. Dan ini pengisian orbitalnya, jadi kamarnya ada berapa? Kalau S kamarnya 1 kan, kalau P kamarnya 3, kalau D kamarnya 5 ya. Jadi kulit N adalah elektron dengan nilai N yang sama. Subkulit ini juga bisa disebut subkulit elektron dengan nilai N dan L yang sama. Kemudian orbital N dengan L, M, L-nya yang sama. Jadi bilangan kuantum kita disebut biasanya kalau dia memiliki N yang sama, bilangan kuantum N yang sama itu sebut kulit yang sama. Kalau N dan L-nya sama kita sebut sebagai subkulit yang sama. Kalau N, L sama ML-nya sama kita sebut memiliki orbital yang sama. Coba kita lihat di sini berapa banyak elektron yang dapat ditampung orbital. Yaitu 2 elektron ya. Berapa banyak orbital 2p dalam suatu atom? 2p. Kalau 2p kita tahu n-nya 2, l-nya 1. Maka ml-nya bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Jadi ada 3 orbital, px, py, pz ya. Berapa banyak elektron dapat ditempatkan pada subkulit 3D? 3D, n-nya 3, l-nya 2, ml-nya min 1, min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Ada 5 orbital yang dapat menampung totalnya sebesar 10 elektron untuk orbital D. Ada 5 ruang ya. Jadi orbital itu ruang. Jadi, nah di sini pengisian elektron Anda harus selain prinsip Pauli, Anda juga harus mengerti prinsip yang kedua dan ketiga, yaitu prinsip Aufbau dan aturan Hahn. Aufbau itu mengharuskan pengisian orbital dimulai dengan energi terendah dan melanjutkan ke tingkat energi yang tertinggi berikutnya. Jadi isi dulu dari yang terendah ke yang tinggi. Kalau Hahn menyatakan bahwa subkulit
elektron menempati orbital secara individual dan dengan putaran paralel bila memungkinkan. Artinya aturan Han itu ya tidak boleh dalam satu orbital itu langsung diisi spinnya. Misalnya 3 kamar, isi dulu yang kosong baru isi yang berlawanan. Jadi jangan isi misalnya ini 2 ya, jangan isi ini spinnya berlawanan seperti ini. Jadi kalau misalnya ada 3 ruang, dia harus mengisi orbital yang kosong. Ini saya akan jelaskan. Nah ini kalau orbitalnya kalau elektronnya tunggal atau kita sebut elektron hidrogen, dia memiliki tingkat energi yang sama untuk berdasarkan kulit. Jadi 1, 2, 3, 4. Entah itu orbital S, P, D, F itu memiliki tingkat energi yang sama. Jadi Anda elektronnya bisa ngisi selama tingkat energinya sama. Anda bisa mengisi di sini, Anda bisa mengisi di sini, saya ngisi di sini, bisa ngisi di sini. Bisa. Nah, itu didapatkan dari dan energi bisa didapatkan dari konstanta Rydberg tadi ya. Dibagi berapa jumlah tingkat energinya. Yang 2, yang 3, kemudian yang 4. Nah, kalau dia multi elektron, dia ada tingkat energi tertentu ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Nah, kalau Anda lihat P lebih tinggi tingkat energinya daripada S untuk 2P, 2S, sama 3P yang 3S. Sedangkan kalau pas mendekati 4S, 3D lebih rendah daripada 4P dan seterusnya. Ya, ini yang Anda harus tahu pengisiannya. Jadi isi berdasarkan aturan Han dari energi tingkat energi yang rendah ke tinggi, rendah ke tinggi, rendah ke tinggi, rendah, seperti itu. Kalau yang elektron tunggal ya sama. Kalau elektron tunggal rendah ke tinggi. Tapi isinya di mana? Di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Karena tingkat energinya sama. Kalau ini harus diisi di sini dulu. Dia tidak boleh isi di sini karena tingkat energinya lebih tinggi. Nah, kalau dia isi di sini, ya dia bisa isi di sini, bisa di sini. Jadi kemungkinan bisa di sini juga. Jadi kemungkinan menemukan elektronnya bisa 3 ruang kan. Ini 1, 0 atau 1. Tapi di misalnya ada 2P1 ya, dia bisa isi di sini, bisa isi di sini, bisa isi di sini. Ya. Jadi salah kalau kita misalnya kita harus isi yang di kiri dulu. Ya. Selama energinya sama ya bisa diisi di sini, bisa diisi di sini juga kan. Ya. Misalnya N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, di sini N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 0, ini N-nya 2, L-nya 1, ini N-nya 3, L-nya 1. Ya. Bagaimana pengisian untuk multi elektron? Berdasarkan prinsip Aufbau, isi dulu paling ke bawah. Kalau misalnya hidrogen kita isi seperti ini kan. Kalau litium 3 elektron, 1S2, 2S, 1. Kalau berilium 4, kita isi dulu yang paling rendah di 2S seperti ini. Kalau boron 5 elektron, kita isi seperti ini. Nah, sekarang kalau karbon isi seperti ini nggak? Nah, ini prinsip Han. Prinsip Han dia harus mengisi yang kosong. Jadi terlebih dahulu dengan spin yang sama. Sehingga kalau karbon kita isi yang seperti ini. Ini konfigurasinya. Nitrogen seperti ini. Nah, baru kita isi yang misalnya oksigen, isi berlawanan. Ya. Dan seterusnya. Sehingga kalau di SMA Anda dapat seperti ini kan, 1S, 2S, 3E, 2P, 2. Sebenarnya dari tingkat energi seperti yang didapatkan seperti ini. Jadi Anda bisa dapat urutannya di SMA seperti diagonal seperti ini. Ada orbital.